Indonesia yang memiliki keanekaragaman kondisi geologi dikaruniai dengan berbagai jenis sumber daya panas bumi, mulai yang bertemperatur tinggi, sedang, hingga rendah, dari yang cadangannya besar hingga kecil, yang secara keseluruhan mencapai total potensi sebesar 24 gigawatt. Hingga tahun 2024, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di Indonesia baru mencapai 2,37 gigawatt atau sekitar 10% dari potensi yang dimiliki, dan sebagian besar berasal dari pengembangan sumber daya bertemperatur tinggi di daerah vulkanik. Untuk mencukupi kebutuhan energi nasional serta untuk memenuhi target proporsi panas bumi dalam bauran energi terbarukan, maka potensi panas bumi berentalpi menengah ke bawah yang umumnya tidak berada pada zona vulkanik aktif perlu dikembangkan. Istilah Small Scale Geothermal Power Plant diperkenalkan secara luas oleh Ronald D. Pippo pada tahun 1999 yang merujuk pada sejarah produksi listrik di Italia. Pada tahun 1904, Pangeran Ginori Conti berhasil menyalakan beberapa bola lampu menggunakan generator berukuran kecil dengan tenaga uap dari lapangan panas bumi pertama di dunia, yaitu Larderello. Dengan mengacu hanya pada daya listrik yang dihasilkan, Di Pippo mendefinisikan bahwa PLTP berskala kecil adalah yang memiliki kapasitas kurang dari 25 megawatt. Kita dapat mendefinisikan sendiri PLTP berskala kecil dengan memperhatikan batasan daya yang dibangkitkan dari satu buah turbin dan aplikasinya pada ukuran sumber daya tertentu. Di Cina, PLTP berskala kecil diterapkan untuk memanfaatkan sumber daya bertemperatur antara 67 hingga 98 derajat Celcius pada daerah yang secara geologi berupa batuan-batuan berumur tua dan tidak berasosiasi dengan vulkanisme aktif. Di Kenya, PLTP berskala kecil diterapkan pada sumber daya bertemperatur tinggi pada zona pemekaran kerak benua Afrika bagian timur sebagai strategi untuk mempercepat pengembangan potensi panas bumi. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa di seluruh Indonesia terdapat 362 titik potensi panas bumi, di mana 26,2% merupakan potensi bertemperatur tinggi, 51,4% bertemperatur sedang, dan 22,4% bertemperatur rendah. PLTP berskala kecil yang telah dibangun di Indonesia sejauh ini bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya panas bumi bertemperatur tinggi yang umumnya berada pada medan vulkanik kuarter. Misalnya, PLTP Dieng berskala kecil dengan kapasitas terpasang 12,8 MW dan PLTP Lahendong Biner ORC dengan kapasitas terpasang 500 kW. Aplikasi PLTP berskala kecil pada bagian lapangan vulkanogenik yang memiliki entalpi menengah baru dilakukan di Sokoria, Nusa Tenggara Timur dengan kapasitas 3 dan 5 MW. Untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya panas bumi yang kita miliki, maka di sisi hulu kita perlu mencermati area-area dalam lapangan panas bumi bertemperatur tinggi yang sudah dikembangkan namun selama ini dianggap kurang produktif atau memiliki potensi yang kecil. Selain itu, kita perlu menggalakkan eksplorasi lanjutan pada prospek-prospek bertemperatur sedang hingga rendah untuk menaikkan tingkat keterpercayaan sumber daya sehingga menurunkan risiko investasi. Di sisi hilir, banyak teknologi pembangkit berskala kecil yang sudah terbukti, sehingga pengembang dapat memilih sesuai dengan karakter sumber dayanya. Di antaranya adalah Wellhead Power Plant dengan teknologi flash. Praktik-praktik di lapangan menunjukkan bahwa teknologi ini dapat diterapkan pada sumur-sumur dengan laju alir uap rata-rata 8 ton per jam
per megawatt dengan tekanan kepala sumur minimum 10 bar. Ada pula teknologi PLTP biner, di mana turbin tidak digerakkan oleh uap panas bumi secara langsung, melainkan oleh uap fluida sekunder yang memiliki titik didih lebih rendah daripada titik didih fluida panas bumi dalam sebuah siklus tertutup. Teknologi ini dapat mengakomodasi energi dari fluida panas bumi yang entalpinya lebih rendah dari yang diperlukan untuk menggerakkan turbin konvensional. Steam Screw Expander atau SSE adalah alat ekspansi untuk menghasilkan daya listrik dengan memanfaatkan energi panas yang tersimpan dalam uap kering maupun uap basah. Uap jenuh bertekanan tinggi yang masuk akan memutar SSE sehingga menggerakkan generator listrik. Berbeda dengan turbin yang menggunakan sudu tetap dan sudu gerak yang terpasang pada poros, SSE menggunakan dua poros berulir yang berputar apabila dialiri uap panas. Terkini, ada teknologi siklus daya CO2 superkritis yang masih dalam tahap pengembangan. Teknologi ini menggunakan model siklus Rankine dan prinsip geothermal heat pipe dengan kedalaman reservoir kurang lebih 300 meter dan rentang temperatur 80 hingga 100 derajat Celcius. Penukar panas CO2 ke metanol menjadi komponen penting dalam sistem ini untuk mengekstrak panas dari reservoir sehingga menjadikan CO2 berada pada temperatur superkritis. Seperti halnya PLTP berskala besar, kinerja PLTP berskala kecil tidak tergantung pada cuaca, rendah emisi karbon, serta dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Indonesia memiliki target ambisius dalam bauran energi, yakni 100% energi terbarukan pada tahun 2060. Dalam peta jalan yang disusun oleh Kementerian ESDM, kapasitas PLTP ditargetkan mencapai 22 gigawatt di tahun tersebut. PLTP berskala kecil akan memainkan peran penting dalam mencapai target ini. PLTP berskala kecil ideal untuk daerah terpencil dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Pembangkit ini mampu memanfaatkan sumber panas bumi bertemperatur rendah hingga sedang yang tersebar di lebih dari 20 pulau kecil di Indonesia. Manfaat PLTP berskala kecil lebih dari sekedar menghasilkan listrik. Berikut 3 manfaat bagi ekonomi lokal. Pertama, desentralisasi energi dengan meningkatkan keamanan energi di daerah terpencil yang sulit terhubung ke jaringan utama. Kedua, mendukung industri lokal. Energi ini dapat dimanfaatkan untuk fasilitas seperti cold storage untuk perikanan atau pengeringan hasil pertanian dan lain-lain. Yang ketiga, mendukung industri hijau karena PLTP memiliki emisi karbon yang sangat rendah. PLTP berskala kecil juga berperan dalam mendorong ekonomi lokal. Berdasarkan perhitungan kebutuhan tenaga kerja yang dibobot dengan durasi masing-masing tahapan pengembangan, maka setiap 1 megawatt pembangkitan panas bumi memerlukan rata-rata sekitar 4 tenaga kerja sepanjang tahapan pengembangan. Berdasarkan peta jalan Net Zero Emission tahun 2022, dengan target pembangkitan listrik panas bumi sebesar 22 gigawatt pada tahun 2060, proyek ini dapat menciptakan hingga 87.000 pekerjaan di seluruh Indonesia sekaligus mendukung pemerataan pembangunan. PLTP berskala kecil berpotensi untuk diterapkan secara luas, namun memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, pengembangan PLTP berskala kecil membutuhkan biaya investasi awal yang tinggi. Kedua, ketidakpastian sumber daya yang cukup tinggi juga meningkatkan kompleksitas pembiayaan PLTP berskala kecil. Hal ini dapat dikurangi dengan meningkatkan pengetahuan tentang kondisi sumber daya di bawah permukaan. Yang ketiga, karena skala keekonomian yang lebih rendah, PLTP berskala kecil memiliki biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan PLTP konvensional. Oleh sebab itu, penguasaan teknologi menjadi sangat penting. Pemerintah perlu memberikan dukungan berupa kepastian offtake, feed-in tarif,
kemudahan perizinan dan lahan, dukungan akses dan infrastruktur, serta penerimaan masyarakat.